Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, kenikmatan yang Allah senantiasa berikan kepada kita sebagai manusia hamba Allah yang beriman kepada Allah. Senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kenikmatan terkadang kita menyadarinya, atau terkadang pula adalah kenikmatan yang memang tidak kita menyadarinya. Tapi pada prinsipnya adalah semua hal yang didapatkan oleh seorang manusia, semua hal yang mampu dilakukan oleh seorang manusia, ini adalah bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, apakah baik menurut manusia ataupun tidak baik menurut manusia, pada hakikatnya itu adalah bagian dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita memahaminya lebih dalam lagi. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada manusia yang mulia, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Baik para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita. Masih ingat sampai hadis yang keberapa? 90? Terakhir itu 95 ya? Baik. Hadis yang ke-95. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-96. Ini sebetulnya dalam tema yang sama ya. 95, 96, 97, 98, 99. Terima kasih Pak. Adalah terkait dengan bahasan yang sama. Kita akan coba membahas beberapa hadis tersebut. Tapi intinya adalah begini para jemaah sekalian. Dari hadis pertama terkait dengan apa yang kita bahas pada materi ini adalah terkait bagaimana barang siapa tidak menyayangi, dia tidak disayangi. Ini ada beberapa hadis yang dikutip oleh penulis ini. Yang pertama itu kemarin sudah kita bahas dari Abi Sa'id, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum para jemaah sekalian, bahwa kalau ternyata keinginan kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita, yang harus kita lakukan adalah menyayangi orang lain, menyayangi makhluk yang lainnya. Kalau ternyata kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka sayangilah makhluk Allah yang lainnya. Apakah itu manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya. Kalau ternyata kita berupaya untuk menyayangi mereka dan kita telah melakukan hal tersebut, maka insya Allah Allah pun juga akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Karena bagaimana seseorang itu akan dicintai, seseorang itu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk saja, kepada sesamanya saja manusia itu tidak mau mengasihi. Jadi jangan pernah berharap Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita kalau ternyata kita tidak mengasihi
makhluk Allah yang lainnya. Kalau ternyata terkait dengan manusia, kasih sayang kita berikan adalah kepada siapa? Ini runtutan ya para jemaah sekalian, dari apa yang sudah dikutip beberapa hadis-hadis ini dalam kitab ini adalah mulai dari hadis yang pertama sampai dengan hadis yang terakhir kita bahas. Ini sebetulnya adalah proses yang dilakukan, disampaikan oleh penulis ini, bagaimana seseorang itu menyayangi. Yang pertama adalah siapa? Orang-orang terdekat yang dia miliki. Apakah itu orang tuanya, bapak, ibunya, bapaknya. Kemudian juga bagaimana ia menyayangi istrinya, anak-anaknya, saudaranya, saudarinya, bibinya, pamannya, kerabatnya. Ini adalah orang-orang yang perlu dan wajib untuk kita memberikan kasih sayang kepada mereka. Sudah kita lakukan hal tersebut, barulah kemudian kepada orang-orang yang lain. Namun pada awalnya adalah kasih sayang yang kita berikan, perhatian yang kita berikan, mengawalinya itu adalah kepada siapa? Kepada orang-orang terdekat kita, kepada kerabat kita yang memang kita punya kewajiban lebih, mereka punya hak lebih yang didapatkan dari kita dibandingkan apa yang kita lakukan itu kepada siapa? Kepada orang lain. Mengawalinya adalah seperti itu. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, saat keinginan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, maka sayangilah orang lain, maka sayangilah makhluk lain. Tumbuhan yang kita rawat dengan baik gitu ya, hewan yang kita pelihara dengan baik, kita berikan kasih sayang kepada mereka, mereka pun juga akan memberikan itu kepada kita itu. Pohon tiap nanam kemudian disiram, dirawat, apa yang akan kita dapatkan nanti suatu saat di masa yang akan datang? Mereka pun juga akan memberikan sesuatu kepada kita, apakah itu buah-buahan dan lain sebagainya itu yang tumbuh dari pohon yang kita rawat. Begitupun juga hewan yang kita sayangi. Kita punya hewan ternak atau kita punya ayam saja itu. Kemudian apa? Kita berikan pakan, kita berikan makan tiap hari. Apa yang akan dilakukan? Dia akan bertelur. Kita bisa menikmati apa yang berasal dari hewan tersebut. Jadi para jemaah sekalian, saat kita menginginkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya, maka kita harus mengasihi makhluk-makhluk Allah yang ada. Hadis yang ke-95 seperti itu, hadis yang ke-96 dan juga 97 pun demikian. An Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Hadis yang ke-96, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Rasulullah Jarir bin Abdullah, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah tidak merahmati orang yang tidak menyayangi manusia. Kemudian hadis yang ke-97 masih dari sahabat Rasulullah Jarir bin Abdullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, dia tidak akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dalam hadis tersebut ada kata an-nas, manusia, maka di dalam hadis tersebut yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, kasih sayang yang kita berikan secara umum itu adalah kepada seluruh manusia. An-nas, apakah mereka itu adalah orang muslim atau ternyata orang tersebut itu adalah non-muslim? Perhatian yang kita berikan, ada hak-hak mereka. Bahkan dalam kehidupan kita bertetangga pun juga sama. Ada hak yang harus kita berikan, perhatian yang kita berikan kepada siapa? Tetangga kita, mengawali adalah tetangga yang dekat di antara kita. Kemudian siapa lagi? Tetangga kita itu adalah seorang muslim. Tetangga kita, apalagi mereka itu adalah kerabat kita.
Punya apa? Punya kewajiban lebih yang harus kita tunaikan kepada mereka. Ada hak-hak mereka yang lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Begitupun juga adalah perhatian yang kita berikan kepada siapa? Kepada orang-orang non-muslim pun juga sama demikian. Ketika mereka itu adalah tetangga kita tidak menyakiti mereka. Yang muslim, yang non-muslim saja, kita punya kewajiban untuk memberikan perhatian kepada mereka, tentu pada batasan-batasan tertentu. Apalagi kepada siapa? Kepada saudara kita yang muslim. Apalagi kalau ternyata perhatian yang kita berikan itu adalah kepada siapa? Kepada kerabat kita, yang ada hubungan kekerabatan bagi kita. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perhatian yang kita berikan, kasih sayang yang kita berikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, kepada kerabat-kerabat kita adalah dengan apa? Tentunya dengan perbuatan kita itu. Bagaimana dengan perbuatan kita? Ya, tidak menyakiti mereka, tidak menzalimi mereka, tidak juga membuat mereka tidak nyaman. Itu yang harus kita lakukan. Menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, tidak menyakiti mereka, itu yang kita lakukan. Bahkan ketika kita memiliki harta pun, kewajiban kita adalah untuk apa? Untuk berbagi dengan mereka. Ada tetangga kita yang memang membutuhkan, ada tetangga kita yang memang minta bantuan kepada kita dalam bentuk materi tadi, kita berikan saat kita memiliki kelebihan. Karena di antara ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja adalah bagaimana seseorang yang mau berbagi dengan orang lain. Di antara ciri-ciri orang yang akan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga adalah mereka-mereka yang mau menginfakkan hartanya, mau berbagi dengan orang lain dalam kondisi apapun. Apakah dalam kondisi yang bagaimana? Kondisi yang lapang ataupun juga dalam kondisi yang sempit. Itu semuanya kita punya kewajiban untuk memberikan itu kepada mereka. Dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang mau menginfakkan hartanya fis sarra, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang. Orang kan kalau dalam kondisi lapang, dia punya harta, mudah saja dia berbagi, begitu ya. Ketika dia dalam kondisi bahagia, dia pun mau berbagi dengan orang lain. Dalam kondisi yang menyenangkan, dia mau berbagi dengan orang lain. Namun yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan surga bagi mereka, adalah selain daripada kondisi lapang yang mereka alami, kondisi sulit pun masih mau berbagi untuk orang lain. Kondisi sempit pun dia masih mau berbagi dengan orang lain. Kondisi tidak nyaman, kondisi kekurangan pun dia berusaha untuk mau berbagi dengan orang lain. Ini yang luar biasa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang, wad dharra, dan juga dalam kondisi yang sulit. Kita gampang ngasih ke orang lain kapan, Pak? Dalam kondisi lapang atau sulit? Lapang gitu ya. Kadang-kadang kalau ada yang minta gitu, ada yang minta bantuan kepada kita, kita dalam kondisi apa? Dalam kondisi yang lagi gak ada, kondisi yang sulit. Kadang-kadang komentarnya gimana? Saya aja lagi susah begini gitu ya. Atau mungkin gak ada di depan orang, tapi ngegerutu itu, ngegerutu kepada istrinya, kepada anaknya. Itu gimana tetangga? Gak tahu apa kita lagi sulit gitu, dan lain sebagainya. Tapi bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang berupaya mau berbagi kepada orang lain dalam kondisi apapun. Harta yang kita miliki, dan ini merupakan bagian dari perhatian dan kewajiban kita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, adalah bagaimana kita membantu mereka. Punya apa lagi yang kita miliki? Punya ilmu misalkan, kita mau berbagi dengan orang lain, itu adalah kewajiban kita.
Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat kita itu berinteraksi dengan makhluk yang lainnya, berikan perhatian kepada mereka, berikan kasih sayang kepada mereka tanpa melihat itu mereka ini adalah kerabat kita atau bukan itu loh. Ya. Apakah mereka itu satu pemahaman dengan kita atau tidak? Mereka itu organisasinya itu apa itu? Mereka itu partainya apa, katakanlah itu. Kita nggak peduli dengan itu. Kalau ada bencana nih Pak, ya kalau ada bencana itu, kita mau berikan kepada mereka itu gimana? Kita berikan kepada mereka itu adalah tanpa melihat latar belakang mereka itu. Ya, kita berikan saja bantuan kepada mereka. Jadi intinya adalah para jemaah sekalian, kewajiban kita itu adalah memberikan perhatian, kasih sayang kepada mereka bila ternyata mereka itu adalah tetangga kita di antaranya. Atau minimal adalah begini para jemaah sekalian, kalau ternyata kita tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka, kita nggak mampu untuk memberikan perhatian lebih kepada mereka, minimal adalah apa? Minimal adalah kita tidak menyakiti mereka. Minimal itu. Jangan sampai udah nggak ngasih gitu, sudah nggak ngebantu, tapi masih apa? Nyakitin juga itu. Ini berat sekali para jemaah sekalian. Kalaupun ternyata kita tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk materi, kalau ternyata kita tidak mampu untuk memberikan bantuan berupa fisik yang mungkin saja kita bisa berikan ya, pertolongan kepada mereka, minimal sekali adalah kita tidak menyakiti makhluk yang lainnya. Kita tidak menyakiti tetangga kita. Ini udah nggak ngasih, nyakitin juga itu kan, itu berat luar biasa para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jemaah sekalian, kalau ternyata kasih sayang itu diharapkan oleh seseorang, maka berikanlah kasih sayang itu kepada siapa? Kepada makhluk yang lainnya. Kemudian lanjut kepada hadis yang ke-98. Ini sebetulnya hadis yang pernah kita bahas juga di beberapa hadis yang lalu ya, bahasan kita yang lalu. Tapi kita akan membahas pada sisi yang lain. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Atan nabiyya nasun minal a'rab." Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Atan nabiyya nasun minal a'rab." Satu kesempatan itu ada orang-orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang-orang A'rab, orang-orang Badui, ya, orang-orang pedalaman mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minhum. Ada di antara rombongan tersebut, orang-orang A'rab ini, orang-orang Badui ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atuqabbiluna sibyan?" Wahai Rasulullah, apakah kalian kaum muslimin itu ya, engkau dan sahabat-sahabatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuqabbiluna sibyan? Suka mencium anak-anak kalian itu? Ini ditanya nih sama siapa? Sama orang-orang Arab Badui. Fa wallahi ma nuqabbiluhum. Demi Allah kata mereka, kami itu enggak pernah nyium mereka. Maksud di sini adalah apakah itu mencium, apakah itu memeluk anak-anak kita, ini tidak dilakukan oleh orang-orang Arab Badui, karena memang biasanya orang-orang pedalaman itu kehidupannya apa, Pak? Keras itu. Bagaimana mendidik anak-anak mereka itu, menurut versi mereka itu harusnya bagaimana? Didikannya itu adalah keras. Tidak apa? Tidak dilemah lembutkan supaya mereka menjadi pribadi yang kuat itu. Itu menurut versi mereka itu. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah engkau dan para sahabatmu itu suka mencium anak-anak kalian itu? Mencium, meluk-melus dan lain sebagainya." Wallahi ma nuqabbiluhum. Demi Allah kami enggak pernah nyium mereka. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW?
tamliku in kana Allahu naz'a min qalbika rahmah, apa yang akan bisa aku lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab Badui ini, mereka tidak mencium anak-anak mereka, mereka tidak mengasihi anak-anak mereka. Apa yang dapat aku lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari kalian semuanya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan itu agar mereka memahami sumber kasih sayang, sumber rahmat yang Allah turunkan kepada manusia adalah ketika manusia pun berkasih sayang dengan orang lain. Apalagi ini adalah kepada siapa? Kepada anak-anak kita itu. Apalagi kepada anak-anak kita. Karena begini para jemaah sekalian, mereka ini adalah orang-orang yang punya hak lebih dari kita itu, dan kita punya kewajiban lebih terhadap mereka. Pantaslah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak nanti, ada orang-orang yang dulu dekat sekali dengan mereka, ternyata orang tersebut itu ditinggalkan oleh mereka. Siapa orang terdekat di antara kita? Siapa? Yang mengawali dari kita mulai itu dari kecil siapa? Saudara kita itu, adik kakak kita. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan terlebih dahulu yauma yafirrul mar'u min akhi. Kalau ternyata di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyampaikan urutan kata, urutan sesuatu, berarti urutan-urutan tersebut itu memiliki keutamaan yang berjenjang. Begitupun di dalam ayat ini, yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada hari tersebut manusia itu akan lari dari siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhi, dari saudara-saudara mereka. Para jemaah sekalian, kalau kita lagi kesulitan, kalau kita lagi kesulitan, siapa biasanya yang akan kita datangi di antara kerabat kita? Saudara itu. Minta bantuan itu saudara itu. Dan itu prosesnya itu panjang sekali. Biasanya sunnatullah itu ya, yang wafat terlebih dahulu siapa? Orang tua kita itu ya. Ketika orang tua kita itu tidak ada, di antara kerabat yang akan kita minta bantuan itu siapa? Saudara kita. Ini mau anak kita mau nikahin anak kita itu, siapa yang akan kita kunjungi selain orang tua tadi? Siapa? Saudara kita itu. Apakah mereka yang akan menjadi perwakilan keluarga? Kan gak elok juga gitu ya. Kita yang mau nikahin anak kita, kemudian kita jadi perwakilan dari keluarga. Tetapi bagaimana kita ngajak siapa? Ngajak kerabat kita itu. Apakah itu kakak kita, mungkin juga adik kita, mereka yang kita ajak. Mereka dekat sekali dengan kita. Semenjak kecil apa yang kita lakukan bersama mereka? Makan bareng, tidur bareng. Aktivitas yang kita lakukan bersama dengan saudara-saudara kita itu bersama. Begitu dekat hubungannya kita dengan mereka. Tapi nanti ketika hari kiamat itu terjadi, ketika nanti di hari akhir, mereka adalah orang-orang yang kita tinggalkan. Yang kedua adalah siapa? Wa ummihi wa abi. Selanjutnya adalah apa? Ini kekerabatan yang luar biasa itu ya, ibu bapak kita itu. Bagaimana kita memberikan kasih sayang, perhatian juga ini kepada mereka. Tapi ternyata ayah ibu kita kelak nanti di hari kiamat, mereka juga adalah orang-orang yang akan apa? Yang akan kita tinggalkan. Kenapa? Kita hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Baru kemudian yang terakhir adalah apa? Wasahibatihi wa banihi. Istri, suami, dan anak-anak mereka nanti yang akan apa? Kita tinggalkan juga itu. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut ya,
mulai dari adik kakak kita, saudara kita, orang tua kita, ayah ibu kita, kemudian suami istri kita dan juga anak-anak. Ini adalah orang-orang yang patut juga untuk kita apa? Untuk kita berbuat baik kepada mereka. Menjadi kewajiban kita adalah untuk berkasih sayang kepada mereka, untuk memberikan perhatian yang lebih kepada mereka, untuk memberikan apa yang kita miliki kepada mereka melebihi dibandingkan apa yang kita berikan dan lakukan kepada yang lainnya. Oleh karenanya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, memberikan perhatian kepada orang-orang Arab Badui tersebut agar mereka itu mau memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Kita sudah bahas, Pak, kasih sayang yang kita berikan kepada anak-anak kita harus diapain, Pak? Harus diungkapkan, harus diperlihatkan supaya apa? Supaya anak-anak kita merasakan kasih sayang yang diberikan oleh kita sebagai orang tua. Bagaimana cara mengungkapkannya? Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Caranya bagaimana? Kita cium mereka, kita elus-elus mereka, kita gendong mereka. Itu adalah bentuk kasih sayang yang kita berikan kepada mereka. Selain daripada perbuatan kita, yang perlu kita lakukan itu adalah dengan apa? Dengan ucapan kita. Nak, bapak sayang banget sama kamu, nak, jadi anak yang soleh ya. Ini kasih sayang yang terucap dari bibir orang tuanya itu diekspresikan dengan kalimat, dan ini didengar oleh anak-anak. Ini akan melekat kuat di dalam hati mereka. Oh iya, orang tuaku itu sering mengucapkan aku sayang. Berbuat baik kecuali mereka yang berkasih sayang kepada orang lain. Jadi ada kesamaan, keselarasan itu. Jangan kita nggak temukan itu ya. Sampai kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berbeda, sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan. Yang kedua adalah para jemaah sekalian, dari hadis tersebut adalah bagaimana Umar ibn Khattab memberikan perhatian kepada siapa? Kepada pegawainya tersebut. Padahal ini adalah perkara apa? Masalah pribadi. Kan masalah keluarga nih. Biasanya itu kalau bawahan itu curhat kepada atasannya itu perkara apa? Masalah pekerjaan. Kalau dalam pemerintahan itu bagaimana mengurus rakyat dan lain sebagainya. Seorang gubernur katakanlah curhat kepada khalifah itu ya, bagaimana mengurus masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Biasanya kan kayak begitu ya. Tapi ternyata salah satu bentuk kedekatan antara bawahan, atasan, dan begitu sebaliknya adalah bagaimana mereka itu bukan hanya membahas masalah pekerjaan saya, tetapi masalah pribadi pun juga sama mereka bahas. Bahkan ini menjadi hal yang perlu dicontoh dari Umar ibn Khattab, bagaimana seorang pemimpin itu memiliki perhatian kepada bawahannya, bukan hanya perkara masalah pekerjaan, tetapi juga adalah masalah keluarga. Ngobrol gitu ya, gimana nih kabar anak-anak, ngobrol bagaimana kabar keluarga, sehat semuanya itu ya, mudah-mudahan lancar dan lain sebagainya. Kedekatan itu kemudian apa? Muncul ya, si bawahan itu mau curhat kepada atasannya. Jadi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut kita bisa mengambil kesimpulan sekali lagi bahwa kalau ternyata kita ingin dikasihi oleh orang lain, disayangi oleh orang lain, maka sayangilah dan juga kasihilah orang lain. Kita lanjut kepada hadis yang ke-100 para jemaah sekalian. Hadis ini yang akan memotivasi kita, menjadikan kita itu memiliki orientasi diri kita hidup di dunia kita adalah untuk akhirat kita, agar kita mendapatkan kebahagiaan yang begitu full gitu, kebahagiaan yang luar biasa nanti kita akan dapatkan di akhirat kelak.
Apa yang akan kita bahas di dalam hadis ini? Hadis yang ke-100 ini adalah terkait dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Itu ada 100 bagian. Kita akan bahas. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah, ini sahabat Rasulullah yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Artinya beliau langsung mendengar itu. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat itu ada 100 bagian. Rahmat Allah itu ada berapa? Menciptakan rahmat itu ada berapa? 100 bagian. Fa'arsaka indahu 99. Lalu yang 99 ini Allah simpan, Allah pegang. Ya, 100 bagian, yang 99 ini Allah simpan. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat ke dunia ini berapa persen? Berapa? Hanya 1 saja. Jadi yang mudah itu adalah gimana? Ada 100% nih. 99% rahmat Allah itu disimpan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 1% itu Allah turunkan ke muka bumi ini. Kemudian apa yang disabdakan oleh Rasulullah? Famin dalikal juz, di antara bagian dari kasih sayang yang 1% ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini, yatarahamul khalq. Antara makhluk hidup itu saling apa? Saling berkasih sayang. Antara makhluk itu saling peduli. Antara makhluk hidup itu saling tolong menolong, saling memberikan perhatian. 1% rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini, di antaranya efek dari rahmat yang Allah turunkan itu bahwa makhluk itu mereka saling apa? Saling berkasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyatan an tusibah. Sampai-sampai di dalam hadis ini Rasulullah sampaikan, sampai-sampai ada seekor kuda, ya, yang ia mengangkat kakinya itu, khawatir kakinya tersebut itu akan injak anaknya. Kan itu yang di kandang misalkan itu ada kuda dengan anaknya itu. Apakah kuda itu cuek aja jalan itu ya, nggak melihat kiri kanan itu, sehingga anaknya itu akan terinjak-injak? Tidak. Tetapi yang dia lakukan itu adalah apa? Dia angkat kakinya supaya kakinya tersebut itu tidak menginjak anaknya tersebut. Atau contoh-contoh yang lainnya lah. Ayam saja itu ya. Ini ayam punya anak nih. Biasanya kalau ayam bertelur itu banyak ya itu. Punya anaknya 6-7 gitu ya, banyak banget. Begitu ayam ini akan menjaga anak, melindungi anaknya. Nggak boleh ada sesuatu hal yang mengganggu anak-anaknya tersebut. Coba bayangkan Pak, ada ayam betina sedang apa bersama dengan anak-anak. Kita ambil itu Pak, anaknya 1 saja. Apa yang terjadi? Dikejar-kejar itu. Kenapa? Kasih sayang yang diberikan induknya ini kepada anaknya tersebut. Jangan sampai ada satu hal pun yang menyakiti anaknya tersebut. Itu hewan Pak, ngejagain anaknya itu. Ada yang nyakitin, ada yang ngambil anaknya, akan dikejar itu sama induknya tersebut. Apalagi manusia itu. Ya. Jadi bayangkan 1% saja rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini, makhluk itu berkasih sayang. Apakah manusia memberikan kasih sayangnya itu kepada anak-anaknya? Tetangga memberikan perhatian dan kasih sayang itu kepada tetangganya. Hewan pun juga sama. Yang sederhana disampaikan oleh Rasulullah SAW, hewan yang punya anak,
Dia bagaimana menjaga anaknya tersebut itu agar anak-anaknya tidak tersakiti. Begitu. Apalagi kalau kita lihat para jemaah sekalian, kasih sayang yang Allah berikan 1% itu ke dunia ini bukan hanya kasih sayang tadi tuh antara makhluk, manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, manusia dengan hewan, manusia dengan alam. Betapa banyak keindahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di dunia ini. Itu merupakan bagian dari satu rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Kita lihat pemandangan luar biasa, pegunungan, pantai, taman yang begitu indahnya itu. Atau mungkin sesuatu yang indah gitu ya, bagi seorang laki-laki adalah yang seorang wanita, sehingga mereka itu menikah. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang indah bagi wanita itu adalah laki-laki. Itu begitu indah. Itu merupakan bagian dari apa? 1% saja rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Sisanya gimana? 99 itu yang disimpan oleh Allah, ya, enggak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diapain sama Allah? Allah simpan untuk siapa? Untuk orang-orang mukmin yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan mereka kelak nanti di dalam syurga. Para jemaah sekalian, yang 1% saja, betapa besar kenikmatan dunia yang bisa kita rasakan. Apalagi nanti kenikmatan yang begitu besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nanti di syurga. Tapi kadang-kadang manusia itu lalai. Manusia itu tergoda dikarenakan ingin mengejar bagian dari kesenangan dunia ini. Yang dilakukan adalah dia tinggalkan yang 99% ini untuk akhiratnya. Karena hanya mengejar dunia saja, dia lupakan akhirat yang kenikmatannya itu tidak berbatas. Manusia kadang-kadang lupa. Hanya karena ingin dapat harta gitu ya, supaya di dunia itu dia menjadi orang yang terpandang orang kaya gitu. Akhirnya apa? Dia gadaikan keimanannya, dia korupsi, dia mencuri. Padahal hanya apa? Sedikit saja akan dia dapatkan dibandingkan dengan apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Orang yang tergoda, terdorong dirinya itu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia gadaikan keimanannya itu hanya pada sebagian dari kenikmatan di dunia ini, dia gadaikan itu, ya. Sehingga apa? Dia akan lepas atas apa yang akan dia dapatkan nanti di akhirat. Kadang-kadang ada orang dorongan untuk melakukan kemaksiatan, dorongan syahwat itu. Akhirnya apa? Berzina. Nauzubillahi min dzalik. Kenikmatan yang sesaat saja dia gadaikan. Akhiratnya, kenikmatan yang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan nanti di akhirat, dia gadaikan itu hanya untuk perkara-perkara macam-macam kayak begitu saja gitu. Dan ini menjadi perhatian kita para jemaah sekalian, bagaimana ketika kita hidup di dunia ini, jangan pernah ya, kita menggadaikan akhirat kita itu hanya untuk keperluan apa? Dunia saja. Terkadang orang hanya mengejar dunia saja, dia melupakan akhirat. Mengejar sesuatu hal yang sementara, namun ternyata dia harus menghilangkan apa-apa yang akan dia dapatkan kenikmatan abadi nanti di akhirat kelak. Jadi dari hadis ini para jemaah sekalian, kita bisa mengambil pelajaran sesungguhnya bahwa kenikmatan Allah hanya 1% saja yang Allah turunkan di dunia ini, namun manusia itu Masya Allah itu kan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan di dunia ini. Persiapkanlah kehidupan kita untuk akhirat kita, untuk mengejar kenikmatan yang akan begitu besar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di akhirat kelak. Berarti rahmat Allah ciptakan rahmat itu ada berapa para jemaah sekalian? Ada 100.
Yang Allah turunkan ke muka bumi ini ada berapa? 1% saja. Sisanya itu disimpan oleh Allah dan Allah peruntukkan untuk apa? Untuk orang-orang beriman kelak nanti di mana? Di surga nanti kelak. Kita lanjut kepada hadis yang ke-101. Hadis ini adalah hadis yang memberikan panduan kepada kita bagaimana kita berkasih sayang, memberikan perhatian kita kepada orang-orang terdekat di antara kita selain kerabat kita. Kalau kerabat sudah oke ya, mulai dari ayah, ibu, adik, kakak, anak, paman, bibi, itu sudah kita lewati ya. Ini kewajiban paling utama, harus kita berikan kasih sayang, perhatian kita kepada mereka. Lanjut kepada apa? Lanjut kepada orang yang terdekat yang ada di sekeliling kita. Siapa Pak? Kalau kita ini minta bantuan itu, ada apa-apa di rumah itu, biasanya kita bantu kepada siapa? Tetangga. Ada wasiat yang disampaikan oleh Jibril alaihi salam, dan wasiat ini berulang-ulang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekali, sering. Malaikat Jibril itu sering memberikan pesan, memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait hal ini. Jadi bukan hanya sekali itu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira sesuatu yang begitu besarnya tersebut itu ada pada mereka. Kita akan lihat di sini. Ana Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril itu masih terus berwasiat, terus aja itu kan, nggak berhenti itu, berkali-kali datang kepada Rasulullah dan juga memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang tetangga. Berwasiat tentang apa? Tentang tetangga. Hatta dhanantu, sampai aku kira itu, saking seringnya itu, mungkin nanti ini gitu. Akan ada hal berupa apa? Annahu sayuwarrithu. Bisa jadi apa? Bisa jadi tetangga itu akan mendapatkan warisan. Saking apa? Saking sering-seringnya malaikat Jibril itu memberikan wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering banget itu. Saking seringnya, dan Rasulullah itu menilai agar ada kedekatan antara tetangga dengan tetangganya tersebut, sehingga karena faktor kedekatan ini tetangga itu akan mendapatkan warisan. Dikiranya begitu, tapi bukan berarti tetangga dapat warisan ya. Kalau dapat wasiat boleh, nggak apa-apa tuh Pak ya. Ada tetangga nih dikasih wasiat, boleh. Maksimal berapa Pak? Wasiat itu maksimal berapa? 30% dari harta peninggalan. Tapi kalau warisan tidak. Kenapa? Karena warisan sudah ditentukan tuh orangnya siapa saja, nilainya berapa sudah ditentukan itu. Jadi jangan gara-gara hadis ini gitu ya dipahami bahwa bagaimana wah tetangga itu dapat warisan, ternyata tidak itu. Tapi begini para jamaah sekalian, orang yang mendapatkan warisan itu siapa? Ibu kita, bapak kita, siapa lagi? Anak kita, istri kita. Siapa mereka? Orang-orang yang terdekat di antara kita. Orang-orang yang kita punya kewajiban lebih untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada mereka. Karena faktor tersebut, karena faktor kasih sayang yang telah diberikan, ada hak kewajiban yang begitu besar antara kita dan orang-orang yang terdekat di antara kita. Ada perintah dari Allah itu mereka ini akan mendapatkan apa? Warisan kan. Dalam ayat Al-Quran, hadis Rasulullah, yang mendapatkan warisan itu siapa-siapa saja, orang yang terdekat. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis ini menyampaikan, dikiranya karena saking seringnya malaikat Jibril itu memberikan wasiat kepada Rasulullah SAW, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, jangan sakitin tetangga, jangan sakitin tetangga. Sebagaimana yang dilakukan seseorang itu kepada kerabatnya, Rasulullah itu mengira tetangga itu mendapatkan warisan. Maksudnya adalah para jemaah sekalian,
betapa besar hak tetangga yang harus kita tunaikan untuk mereka. Betapa besar hak yang perlu didapatkan oleh tetangga, dan kita punya kewajiban besar untuk memberikan itu. Tetangga itu kan siapa? Nanti kita akan ada bahasan. Tetangga itu siapa sih, Pak? Kanan kiri kita berapa, Pak? 40 ya. Depan 40, belakang 40, kiri 40, kanan 40. Berarti banyak ya di sini ya. Banyak itu tetangga. Nanti akan ada bahasan tertentu ya. Di antara para ulama mengambil kesimpulan dari beberapa hadis yang ada, tetangga itu jaraknya berapa banyak sih gitu kan. Di antara pendapat yang ada adalah yang namanya tetangga itu adalah orang-orang yang berada pada satu masjid yang sama. Di antaranya. Kalau 40 oke, ada pendapat yang mengatakan dalam hadis Rasulullah pun juga sama. Jadi kalau dari sini 1, 2 sampai kemana tuh, Pak? Sampai ke perubahan gitu ya, itu yang 40 itu. Sampai nyebrang jalan itu kan, itu begitu banyak. Tetapi ada pendapat yang lain itu adalah tetangga itu adalah orang-orang yang berada di dalam satu masjid yang sama. Ini kita kumpul di sini nih semuanya nih. Ini adalah tetangga-tetangga kita. Apakah tinggalnya di samping rumah kita? Atau mungkin di seberang masjid yang agak jauh dari kita, ketika mereka itu salat berjamaah bersama dengan kita di satu tempat ini, mereka ini adalah tetangga-tetangga kita. Dan kita punya kewajiban besar untuk menunaikan hak-hak mereka. Karena di sini wasiat dari Jibril alaihissalam bagaimana kita memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan di dalam hadis yang ke-104 pun juga sama, mazala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Hadis ke-103. Mohon maaf. Ayat. Hadis yang ke-101 dengan 104 itu punya kesamaan ya itu ya. Kita kelewatan tadi saya sampaikan ya 102 dan 103 itu. Tapi begini para jemaah sekalian, intinya adalah punya kewajiban yang luar biasa. Sampai para jemaah sekalian, ada di dalam hadis ini, hadis yang ke-103, bagaimana kita tidak boleh menyakiti tetangga kita. Bahkan dosanya itu berlipat dibandingkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Di dalam hadis ini Rasulullah itu pernah bersabda begini. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'anil zina. Rasul itu pernah nanya kepada para sahabat tentang apa? Perkara zina. Kemudian para sahabat itu berkata, menjawab itu apa yang ditanyakan oleh Rasul. Bagaimana pendapat kalian tentang zina itu? Kemudian para sahabat itu menjawab apa? Haram, haramahullah wa rasuluh. Zina itu adalah haram, yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Rasulullah nanya tuh pendapat kepada para sahabatnya tentang zina. Kan sudah mendapatkan perhatian tuh ya. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ayyazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Seorang laki-laki yang melakukan zina dengan 10 wanita, 10 perempuan, itu masih lebih ringan dibandingkan ketika dia berzina kepada siapa? Kepada tetangganya. Nauzubillah min dzalik. Dia berzina kepada wanita itu 10 orang di tempat yang lainnya, itu masih lebih ringan dibandingkan ketika dia berzina dengan wanita tetangganya hanya 1 orang saja. Artinya adalah bagaimana para jemaah sekalian? Artinya adalah tetangga itu punya kedudukan yang begitu besar. Harus kita jaga kehormatannya. Kalau ternyata kehormatan tetangga itu tidak dihargai, tidak dijaga, dosanya itu berlipat. Nauzubillah min dzalik. Jadi hati-hati itu. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian? Ini bertanya lagi kepada sahabat Rasulullah. Bagaimana pendapat kalian itu tentang mencuri, ngambil hak orang lain? Oh, dijawab lagi sama para sahabat Rasulullah, haram, telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, haram lagi.
Dilanjutkan oleh Rasulullah, la an yasriqa min 'ashrati ahli abiyatin aisaru 'alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah itu masih lebih ringan dibandingkan ketika dia mencuri dari rumah tetangganya. Betapa tetangga itu adalah orang-orang yang harus kita muliakan. Tetangga itu adalah orang-orang yang harus kita jaga kehormatannya, kita jaga hartanya. Jangan sampai apa? Ada keinginan untuk apa? Untuk menodai mereka, untuk mengambil harta yang mereka miliki. Karena apa? Begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda bagaimana? Jaruka hamuka. Tetanggamu itu bisa jadi menjadi api neraka bagimu. Tetanggamu itu bisa menjadi api neraka bagi dirimu. Orang yang tidak menjaga kehormatan tetangganya, ini akan menjadi apa? Akan menjadi masalah besar baginya. Dosanya itu berlipat itu. Ya. Makanya naudzubillah itu ya, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini itu ya, tetangga itu ya, laki-laki sukai apa? Istri tetangganya, naudzubillah itu. Orang jahiliyah saja dulu nih, orang musyrik dulu sebelum Islam datang, mereka itu tahu bagaimana menghargai tetangganya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ketika ada istri tetangganya lewat itu, yang dilakukan oleh laki-laki tersebut itu adalah apa? Menundukkan pandangannya itu. Sampai istri tetangganya itu apa? Masuk lagi. Kenapa? Dia tidak mau menodai tetangganya itu dengan apa? Dengan mata liarnya tersebut. Mungkin ada tetangga yang rupawan dan lain sebagainya, tapi kalau ternyata itu sudah punya atau sudah istri orang lain, ya sudahlah itu. Mata kita itu jangan liar, tapi jagalah pandangan kita dari mereka. Kenapa? Menjaga pandangan kita dari mereka, ini kita sedang memuliakan mereka, sedang menghargai mereka, sedang memenuhi kewajiban kita untuk mereka. Jadi tetangga begitu besar itu ya posisinya bagi diri kita sesuai dengan ajaran di dalam agama kita.